Dalam sistem khilafah, lembaga peradilan atau qadha terbagi menjadi 3 bentuk. Pertama, qadhi biasa, yaitu qadhi yang menangani perkara sengketa di tengah masyarakat dalam masalah muamalah atau hubungan antar sesama maupun ukubat atau sanksi pidana. Kedua, qadhi muhtasib, yaitu qadhi yang menangani penyimpangan yang dapat membahayakan hak-hak masyarakat umum. Ketiga, qadhi mazolim, yaitu qadhi yang menangani perkara sengketa antara rakyat dengan negara. Dalil adanya peradilan biasa dapat dilihat dari tindakan Rasulullah SAW, termasuk pengangkatan beliau terhadap Mu'adz bin Jabal sebagai qadhi di Yaman. Adapun dalil tentang peradilan hisbah atau muhtasib berasal dari perbuatan dan sabda Rasulullah SAW. Di antara sabdanya, siapa saja yang menipu bukan termasuk umatku. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW juga pernah mendapati penipuan dalam jual beli. Lalu beliau menegurnya. Qais bin Abi Gurrah Al-Kinani berkata, kami pernah membeli beberapa wasek gandum di Madinah. Kami adalah para samasirah atau broker. Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu menyebut kami dengan panggilan yang lebih baik dari sebutan kami sebelumnya. Beliau bersabda, wahai para saudagar, sesungguhnya jual beli ini sering disertai dengan permainan dan sumpah palsu, maka hendaklah kalian melandasinya dengan kejujuran. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Minhal bahwa Al-Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam pernah melakukan kerjasama lalu membeli perak dengan cara tunai dan kredit. Rasulullah SAW mendengar hal itu dan bersabda, yang dibeli dengan cara kontan boleh, sedangkan yang dibeli dengan cara kredit harus ditolak. Semua peristiwa ini merupakan contoh praktik peradilan hisbah, yaitu lembaga yang mengawasi aktivitas ekonomi, melindungi masyarakat dari penipuan, manipulasi takaran dan timbangan, serta memastikan transaksi berjalan sesuai syariat. Namun, Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat qadhi khusus untuk hisbah. Para khulafa rasyidin juga tidak melakukannya, kecuali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang pernah mengangkat Ashifa, seorang wanita dari kaumnya, sebagai qadhi hisbah di pasar. Kadang Umar sendiri yang melaksanakan tugas itu dengan berkeliling pasar, sebagaimana dulu dilakukan Rasulullah SAW. Praktik ini terus berlangsung hingga masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yang untuk pertama kalinya mengangkat muhtasib khusus untuk berkeliling pasar, memeriksa timbangan, takaran, serta mengawasi transaksi. Pada masa Al-Mahdi, struktur peradilan hisbah kemudian dibentuk lebih formal. Adapun dalil tentang peradilan mazolim terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu hal, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan Rasul. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini datang setelah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Karena perselisihan antara rakyat dan penguasa harus dikembalikan kepada hukum Allah, maka dibutuhkan qadhi untuk memutuskan perkara tersebut. Inilah dasar keberadaan qadhi mazolim. Dalil lain adalah perbuatan Rasulullah SAW ketika mengangkat Rashid bin Abdillah sebagai qadhi mazolim. Namun, Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat qadhi khusus untuk mazolim di seluruh negeri. Para khalifah setelah beliau juga demikian. Mereka biasanya menyelesaikan perkara mazolim sendiri, seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Meski tidak menetapkan waktu khusus, praktik ini menunjukkan fungsi qadhi mazolim dijalankan langsung oleh khalifah. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang pertama kali menyediakan waktu khusus untuk menangani perkara mazolim. Beliau bahkan membentuk struktur pengawasan melalui para wakil yang bertugas memantau terjadinya mazolim di tengah masyarakat. Dari sinilah muncul lembaga peradilan mazolim dengan struktur tertentu yang dikenal dengan nama Dar al-Adl. Praktik ini dibolehkan syariat karena khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat orang yang mewakilinya dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Begitu juga penyediaan waktu khusus dan mekanisme tertentu untuk menangani perkara mazolim hukumnya mubah, selama tetap berjalan sesuai syariat.